Baik, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini bisa berjumpa lagi pada kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita bisa memberikan berkah dan manfaat pada kehidupan kita selanjutnya. Al-Fatihah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang bab meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Tentu anak-anak sekalian kita pahami betul bahwa materi kita kali ini amatlah sangat penting untuk perkembangan kita pada dunia selanjutnya, yakni setelah kita lulus dari sekolah ini. Pada hal ini, meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, kita akan mempelajari bagaimana Islam mengajarkan kita untuk bersaing dalam kebaikan dan membangun etos kerja yang unggul. Pentingnya kompetisi dalam Islam. Ada banyak aspek pada kaitannya di sini, yakni motivasi diri, kebaikan bersama, dan keberkahan. Kompetisi mendorong kita untuk terus berkembang dan berprestasi. Kita akan termotivasi untuk menjadi lebih baik dan mencapai potensi maksimal. Dalam Islam juga, kompetisi dalam kebaikan bertujuan untuk memajukan umat Islam dan membawa manfaat bagi semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan keberkahan dan pahala bagi orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan itu sendiri. Pada hakikatnya, konsep kompetisi dalam Islam bisa kita kategorikan sebagai fastabiqul khairat dalam istilah lainnya. Pada poin pertama, berlomba-lomba dalam kebaikan. Islam mendorong kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan bukan dalam hal duniawi. Dan yang kedua, berlomba-lomba kebaikan. Dalam hal ini berlomba-lomba dalam kebaikan berarti berusaha untuk mencapai kebaikan di berbagai aspek kehidupan. Dan yang ketiga, menghasilkan kebaikan. Kompetisi dalam kebaikan bertujuan untuk menghasilkan kebaikan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Perbedaan kompetisi positif dan negatif. Kompetisi positif. Motivasi, etika, integritas, kerja keras, rasa hormat, dan sportivitas. Itu adalah beberapa aspek yang ada pada kompetisi positif. Sedangkan kompetisi negatif yang harus kita hindari adalah kaitannya dengan kecemburuan, kecurangan, sikap tidak sportif, manipulatif, dan persaingan yang tidak sehat. Kita harus menghindari tentang perspektif akan hal-hal tersebut. Etos kerja dalam Islam. Dalam kaitannya di sini, etos kerja dalam Islam yakni memiliki karakteristiknya sendiri. Yang pertama terkait dengan kejujuran. Berintegritas jujur dalam bekerja, menghindari korupsi dan penipuan. Profesional, dalam hal ini melaksanakan tugas dengan baik, bertanggung jawab, dan berkomitmen terhadap kualitas. Kerjasama, yakni dalam kaitannya bekerja sama dengan rekan, dengan baik, menghargai perbedaan, dan saling mendukung. Kisah inspiratif tokoh-tokoh muslim yang sukses dengan kompetisi positif. Ibnu Sina adalah seorang cendekiawan muslim, seorang filsuf terkemuka. Ia berlomba-lomba dalam menggali ilmu pengetahuan untuk kemajuan umat. Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi, pendiri sistem aljabar modern, ia berlomba-lomba dalam mengembangkan ilmu matematika dan sains. Ibnu Khaldun, sejarawan dan sosiolog yang terkenal dengan Muqaddimah. Ia berlomba-lomba dalam memahami sejarah dan sosial masyarakatan. Strategi meraih kesuksesan dengan kompetisi dan etos kerja secara Islami. Jelas, yang pertama adalah niat. Memiliki niat yang lurus dan berorientasi pada kebaikan. Yang kedua, usaha. Berusaha dengan gigih dalam mencapai setiap tujuan. Dan yang ketiga, tanpa semua usaha tersebut kita juga harus beriringan dengan doa, meminta pertolongan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya, kalau kita melaksanakan doa tanpa kita barengi dengan niat, perbuatan, maka itu sama saja dengan bohong.
Tapi kalau kita melaksanakan perbuatan tanpa diiringi dengan doa, itu pun juga dinamakan sombong. Maka dari itu, kedua hal dalam perkara ini harus beriringan, harus balance antara doa dan juga diiringi dengan ikhtiarnya. Penutup pada hal ini, pada materi yang kita akan bahas, menjadi pribadi yang unggul melalui kompetisi dalam kebaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat memotivasi kita untuk menjadi pribadi yang unggul melalui kompetisi dalam kebaikan. Ingatlah, kesuksesan sejati adalah kesuksesan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Tidak ada hal apapun di dunia ini yang tidak kita bisa atau tidak bisa kita usahakan. Kita akan ikhtiar terus-menerus sampai hasil dan cita-cita kita terwujud. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semangat dalam hal belajarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.